Ngundang wetannya centang biru deh. Gara-gara aku review softtek. 1 bulan bisa masuk. Wih. Halo, kembali lagi di Jeans Talk. Hari ini kita episode 2. Nah, akhirnya, dan di episode kedua kali ini bintang tamunya super duper spesial, ya. Siapa penasaran? Ini dia Mbak Sukmaningrum. Yeay. Mbak Sukma, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, sibuk terus loh. Yo opo ya, namanya hidup ini lo harus mencari kesibukan. Benar. Kesibukannya apa, Mbak? Aku kesibukannya cuma begini-begini aja lah ya, seperti yang teman-teman tahu, jadi konten kreator di Instagram sama di TikTok. Terima kasih loh menyempatkan waktu datang ke Jeans. Enggak sih, aslinya aku nganggur aja. Nganggur aja. Semua orang yang menganggap aku sibuk aslinya, aku sih nggak sibuk. Tapi kalau dari sosmed ya kelihatannya sibuk kan, setiap hari upload pasti. Aku lo sibuknya mek tidur kan. Iya, tapi jam tidur berantakan nggak sih? Banget sih, iya kan? berantakan banget sih. Biasanya kalau konten kalau konten entah kenapa idenya itu muncul di jam-jam 10 malam, di atas jam 12 malam. Jadi jam tidurku tuh terbalik ngono lho, Pam. Orang-orang kerja dari pagi sampai sore, aku dari pagi sampai siang tidur, habis itu istirahat sampai sore, baru malam itu kerja sampai subuh. Jadi kebalik tidurnya berarti pagi. Pagi sampai siang. Wow, itu berarti benar-benar kebalik sih. Ngomong-ngomong tentang konten, Mbak Sukmaningrum ini seorang konten kreator yang berasal dari Gondang Wetan. Itu arek ada sing tahu Gondang Wetan di mana? Kayaknya gak ada sing ngerti Gondang Wetan. Tapi kan sementing konten kreator sih. Artis itu kok Gondang Wetan ya, centang biru deh. Bener. Selamat loh, verified loh akhirnya ya. Gak bayar, Rek. Gak bayar loh ya. Ngawur aja. Pasti ono sing ngirai itu bayar. Soalnya kan sekarang iso bayar. Oke, ngomong-ngomong tentang konten, nih Mbak Sukma kan dikenal TikTokers apa konten kreator IG sih? TikTokers gak sih? Gak harus sih, konten kreator gue udah paling awal konten. Awal ngonten, aku tuh sebenarnya suka ngonten dari zaman aku SMA, tapi lebih seringnya di zaman kuliah dulu waktu tahun 2018-2019an gitu. Enggak sih, durung di awal. Terus Mbak. Terus habis itu ya wes lah ya, melalui pasang surut. Jadi dari dulu tuh aku emang sukanya tuh konten ke makeup, tapi belum ketahuan kalau aku ternyata passionnya tuh di makeup, di review barang gitu. Jadi dulu kontennya masih random, bahkan dulu viralnya gara-gara aku review softtek. Review softtek. Itu awal di upload di TikTok. Di TikTok. Nah, itu sampai viral. 16 juta viewers yang nonton. 16 juta. Wih, gede sekali viewsnya. 16 juta bahas softtek loh. Kayaknya aku harus jadi brand ambassador softtek itu sih. Softtek jadi itu orang-orang akeh sing pengen nyoba yang cooling iku loh. Wih, ya Allah, Bombi itu masih sembriwing. Kan iku tuh putara dewe ikunya. Terus after dari situ ketika rame kan konten, otomatis kan kalau satu konten rame kita tuh pasti ada kemauan untuk konten terus apa memang sebelumnya udah sering konten? Sebenarnya udah sering konten tapi nggak FYP. FYP ini malah tentang softtek. Berarti aku coba di situ nge-review, oh ternyata konten aku yang ramai tuh konten bercerita. Orang-orang tuh seneng cara ngomong aku, habis itu cara aku review sesuatu. Terus habis itu dari situ aku coba ngulik-ngulik kiranya apa sih pengalaman yang pernah aku alamin gitu, yang bisa aku ceritain ke sosial media. Ternyata yang bisa aku ceritain tuh konten strict parent dulu. Nah ternyata banyak yang relate juga dengan kehidupan strict parent dulu waktu aku awal juga. Jadi makin rame dan alhamdulillah dari situ personal brandingnya dapat nih. Kalau aku nih storytelling tentang strict parent. Sampai sekarang pun aku juga dikenal orang, oh ini Mbak Sukma yang strict parent ya, oh Mbak Sukma yang review softtek ya, yang pintu kamarnya nggak boleh ditutup ya gitu. Itu berawal dari strict parent. Tapi itu awal videonya viral itu tahun berapa Mbak Suk? Itu COVID kalau nggak salah ya? Tahun 2021. Nah sebelum itu aku tuh udah konten kayak review produk waktu itu makeup, tapi emang nggak nge-up gitu karena soalnya emang dulu TikTok kan banyak ya konten kreator beauty yang tentang makeup kayak gitu. Jadi
kayaknya muka aku yang nggak begitu mumpuni dengan aku yang masih ngangong-ngangong gitu ya kontennya, jadi nggak ke up di TikTok, ke upnya storytelling itu. Storytelling. Tapi sebelum jadi konten kreator, passionmu itu apa? Dulu aku ini MC, jadi selama kuliah aku tuh budak kepanitiaan banget ya di Universitas Airlangga jurusan Teknik Lingkungan. ST-nya sekarang menjadi sarjana TikTok. Sarjana TikTok, betul. Rada melenceng sangat jauh gitu ya. Jadi dulu aku passionnya jadi MC juga. Terus belajar dari situ public speaking gimana caranya yang benar. Habis itu aku juga di kepanitiaan ada rapat-rapat yang mengharuskan kita tuh punya public speaking yang bagus. Jadi mungkin yang ngerasa teman-teman nih yang ngerasa jurusannya apa, habis itu passionnya di mana. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya, karena kuliah itu kita nggak cuma ambil hard skill-nya aja, karena menurutku soft skill itu yang paling penting. Itu yang membuat kita tertempa gitu, kita ditempa buat bisa di luar sana itu nggak cuma hard skill-nya aja yang bisa kejual gitu. Tapi soft skill bisa kita jual. Tapi menurutku gitu. Lebih penting soft skill malah. Lebih penting sih, daripada hard skill. Bener-bener. Karena beberapa ada yang punya hard skill, dia SKP IPK-nya bagus banget, tapi dia waktu menghadapi kehidupan asli nih yang kejamnya dunia itu kayak nggak bisa survive. Banyak gitu. Loh sih kayak gitu. Maksudnya kayak IP tinggi-tinggi, cuma dia waktu di sosial dia itu kurang. Iya bener. Jadi orang tuh kayak pinter doang gitu, tapi sosialnya nggak bagus ke orang atau cara bersikapnya gimana gitu. Itu banyak sih. Jadi kan kontennya itu mulai kuliah. Zaman kuliah. Ada nggak sing iri gitu? Awal-awal kan konten kan pasti kayak kita dididik HP-an ini konten dan lain-lain. Ada ndak sing kayak kon konten ae kon iki? Pakai sih. Tapi dulu itu nggak langsung di depan muka aku. Jadi kayak konten aja itu enggak. Jadi mereka tuh di belakang. Shit. Aku taunya baru 2 tahun setelahnya loh. 2 tahun? Kan 2 tahun setelah aku ternyata diomongin selama ini. Berarti selama ini diomongin. Jadi aku tuh kayak tolol begitu ya. Sakit jiwa ya, sampai nggak ngerasa. Karena menurutku Mbak Sukma fokus ke dirimu sendiri. Ke kontennya itu. Karena kan dulu ya teman-teman tahun 2018-2019 itu kan masih konten kreator tuh masih jarang banget kan. Jarang, ada cuma orang namanya bikin a day in my life nggak ada. Yang begini nggak ada kan. Itu kayak dianggap kayak ngapain sih gitu. Aku kan setiap hari, jujur ya teman-teman, dulu aku di story Instagram tuh bener-bener setiap jam, detik, menit bikin update terus kayak aku jadi titik-titik. Iya, titik-titik. Jadi kayak ya udah, ya aku kan mikirnya ya sosial media aku dong, kan nggak apa-apa. It's up to me. Nah, abis itu ternyata kan aku dulu juga bikin tutorial makeup ya, seadanya dengan muka seadanya juga, HP seadanya, lighting seadanya, produk pun seadanya. Dulu aku inget dulu ya, karena aku saking nggak ada duitnya, pakai produk kadaluarsa pun aku pakai loh. Enggak blodong kira itu. Enggak gatal-gatal. Enggak sih, untung kulitku badak deh. Jadi ini kayak ya wes lah, tak gawe sih, penting dadi konten ngono. Terus tak upload lah di IGTV dulu kan namanya IGTV. Ada Reels dulu, nggak ada. Habis itu banyak yang komen. Kayaknya dulu yang komen ya karena aku viral di Softtek itu tadi di TikTok, jadi orang-orang kayak larinya ke IG kayak Mbak Suk bikin dong makeup terus gitu. Ternyata banyak yang minat. Terus ternyata aku nggak ngehnya lingkungan sekitar aku yang ternyata toksik, dan aku menganggap mereka baik karena di depan aku baik-baik aja, kayak circle-mu atau enggak sih, orang luar. Circle-ku sendiri. Habis itu ternyata ada temen yang dia tuh kasihan kayaknya ke aku ya, karena udah 2 tahun ternyata aku jadi omongan gitu. Terus dia akhirnya speak up kalau kamu tuh diomongin loh selama ini dari tahun berapa, kalau itu loh bikin aja makeup yang kayak bikin tutorial makeup gitu. Terus aku kayak ternyata yang selama ini aku baik-baik aja ke mereka juga baik, ternyata di belakang tuh banyak sekali problematikanya. Jadi semenjak itu, dari hari temanku itu cerita, terus aku ngampus. Yang awalnya kan aku orangnya sangat-sangat kayak apa sih ngono kan yo, kayak nggak suka di tempat itu tuh sepi gitu. Jadi aku harus memulai duluan. Di kelas tuh bener-bener kayak aku diem mereka yang bingung. Kayak ini Sukma kenapa gitu. Kan aku bikin story di Instagram tuh kayak ternyata yang dianggap temen, ternyata yang baik di depan itu ternyata bisa ngomongin kita di belakang, ternyata nggak suportif dan lain sebagainya. Habis itu mulai dari situ semester 5, bayangin semester 5 sesusah itu aku keluar dari grup besar. Aku ninggalin, kayak nggak peduli kuliah aku gimana, yang penting mental aku dulu aku selamatin. Mental dulu. Yang untungnya dulu aku punya teman-teman yang suportif masih ada, yang kayak
Cuma sedikit lah ya, nggak banyak. Apa banyak? 85% itu ngehujat. Jadi sisanya yang pro ke aku. Bayangin. 15% berarti sing pro. Aku hidup di antara orang-orang yang selama ini aku anggap baik, ternyata mereka tuh Busuk. toxic. Toxic banget lah ya. Terus aku keluar dari grup semester 5 itu kondisinya ya udah aku survive sendiri. Aku mikirnya kayak oh ya udah kayaknya emang mereka mungkin tidak bisa menerima aku dan aku bakal mendekati orang yang bisa nerima. Aku pada waktu saat itu gitu. Terus udah dari situ aku belajar kalau kita tuh nggak bisa sepenuhnya bergantung pada orang lain. Jadi harus survive bisa berdiri di kaki kita sendiri. Bukan berarti nggak butuh orang. mengharamkan makhluk sosial ya. Kita meskipun survive bisa berdiri di kaki sendiri, kita masih butuh orang-orang di sekitar kita. Tapi ingat yang suportif, bukan yang bermuka banyak. Betul. Gitu. Mbak Sukma mau nih minum apa? Ada menu di Agents mau yang apa? Aku yang manis-manis aja yang segar. Yang segar. Yanto. Oh kayak ini ya. Iya yang sebelah. Tapi kan yang sebelah pakai I. Ini Yanto. Tiba ayahku yang muncul. Ini ya kurang masuk. manis tinggal mengaca. Tuh enggak. Iya, ini apa? Teh citi. Oh, teh. Lanjut setelah konten softtek tadi, terus strict parents. Tapi emang Mbak Sukma itu in real life bener-bener se-strict itu orang tua. Sesederik itu Kak, sesederik itu. Si siapa Bapak Rodi? Bapak Rodi dan Ibunda Ratu. Ibunda Ratu sampai dijadikan itu kan nama. Iya namanya karena anaknya emang Ibunda Ratu. anaknya Ibunda Ratu gitu. Coba sedikit striknya itu contohnya seperti apa? Biasanya mereka itu nge-treat kamu kayak gimana? Jadi sebenarnya karena aku anak tunggal ya mungkin anak tunggal cewek, jadi semenjaga itu mungkin dan parenting keluarga aku tuh parenting VOC ya Kak ya. Oh, jadi iya? bukan modern, jadi VOC banget gitu. Zaman dulu banget gitu orang-orang tua jadul lah. Jadi dari dulu kecil emang aku tidur kadang sama ibu ya Sama ibu. berdua. Dan kebiasaan kamar itu nggak pernah ditutup pintunya. Terus beranjak dewasa ini aku mulai tidur sendiri kan, mulai kuliah itu aku udah tidur sendiri. Jadi aku SMA tuh masih tidur sama ibu. Dan sampai umur aku sekarang 25 tahun, pintu kamarku nggak pernah ditutup. Pintu kamar nggak pernah ditutup. Jadi orang-orang tuh yang nggak pernah merasakan itu jadi kaget gitu loh. Kenapa nggak dikasih privacy itu? Karena emang aku nggak dikasih privacy dari dulu kecil gitu. Aku juga menyayangkan kenapa ya dari dulu aku nggak pernah dikasih privacy gitu. Tapi aku nggak memberontak itu karena udah terbiasa gitu loh. Terus aku mikir jadi habit kan akhirnya. terus aku pernah nanya ke orang tua aku kenapa aku nggak pernah dikasih privacy gitu. Terus kata orang tua bener-bener tanya. udah pernah nanya juga, udah pernah aku deep talkin masalah strict parent ini. Terus katanya ya kenapa orang tua sama anak harus ada privacy gitu loh. Kalau bisa terbuka kenapa harus ada privacy gitu. Terus kayak oh ya udah mungkin pemikiran mereka gitu kali ya. Nah habis itu pertama itu, yang kedua wah susah banget dulu ngajak temen cowok ke rumah lagi pacar, itu pasti kayak mereka nerima tapi pandangannya tuh kayak gitu loh. Jadi sinis. Jadi kan aku takut duluan mau bawa cowok ke rumah, jadi dulu selalu backstreet gitu. Pasti gini Bapak Rodi. Iyo, ambil senyum Beb. Gini gak apa, aku takut kan waktu itu. Apa ya, pokoknya banyak banget yang aku ngerasa kayak wah hidupku dulu dikerangkeng banget, nggak punya kebebasan sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah seberjalannya waktu, mungkin karena aku udah gede juga, udah aku sogok duit juga ya. Jadi rada nggak strict parent lagi lah alhamdulillah. Jadi lebih itu ya apa? Oh dulu tuh yang paling parah, aku tuh main sama geng aku sendiri nih SMP. Rumahnya tuh di belakang rumah aku, selisih 2 gang lah. Habis itu hujan deras, kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Ibunda Ratu wah beledek ya, payung nyusul Kak. Mulai, waduh, dagu Kak. Itu padahal SMA. SMP paling ya. Jadi sampai sekarang teman-temanku paling takut sama Ibunda Ratu doang. Ili. Karena momen itu tadi aku dijemput hujan-hujan itu. Terus alhamdulillah sekarang malah teman-teman lebih deketnya sama Ibunda Ratu karena mungkin karena Ibunda Ratu juga lingkungannya itu juga penggosip gitu kali ya, ibu yang ada gengnya juga. Oh ya? Makanya udah melunak lah, udah jadi sedikit modern, nggak VOC lagi gitu. Sebenarnya cita-citamu sama passionmu itu apa? Dulu aku bercita-cita jadi dosen gitu. Tapi kan karena dosen itu sekarang minim harus S2, terus otak aku kayaknya nggak mampu juga gitu ya. Jadi kok aku merasa kayaknya bukan deh, passionku bukan. Karena kayaknya aku jadi dosen juga untuk tujuannya biar bikin a day in my life. Jadi kayak buat konten juga endingnya. Konten juga endingnya. Berarti memang passionmu ngonten. Iya emang kan dari dulu kayaknya
nggak deh, dulu orang-orang pada nanya, Mbak Sukma ada niatan S2 nggak? Aku jawab ada niatan S2, tapi semakin kesini, semakin cari duit tuh gampang di konten kreator ini, di dunia konten. Easy money. Jadi kayaknya nggak deh gitu, juga konten kreator kan fleksibel waktunya, kerja sesuai sama mau kita gitu, terus alhamdulillah juga cepet lah gitu rezekinya, alhamdulillah. Terus respon respon orang tua waktu Mbak Sukma jadi konten kreator lah, maksudnya awal nerima pekerjaan itu ya apa? Itu kalau orang tua aku sih nggak terlalu ini ya soal pekerjaan, mereka selalu membebas, meskipun mereka strict parent tapi mereka selalu ngertiin kondisi aku, kayak nggak selalu maksa aku, kamu harus jadi A, B, C, D gitu, kamu bebas. yang penting kuliah gitu. Yang penting kuliah. Kalau orang tua aku yang penting sarjana dulu gitu. Terus habis itu kalau pas aku jadi konten kreator ini, karena tahu income-nya udah gede, orang tua kayak oh ya udah nggak usah lah, tepuk tangan tuh Bapak Rodi gini gitu. Mereka gini kan. Terus mereka tahu bandingannya kalau gaji aku 1 bulan sama yang kalau misalnya aku kerja itu masih lebih banyak jadi konten kreator, jadi mereka kayak ya udahlah jadi konten kreator aja gitu. Bukan sombong ya, gitu, bercanda ya. Gitu. Tapi pertama kali nerima endorsement itu di mana? Di TikTok? Di Instagram. Jadi dulu aku mau terima kasih juga ke kakak tingkat aku. Jadi dulu yang kasih endorsement pertama aku tuh kakak tingkat aku. Jurusan matematika dulu dia, aku inget banget itu waktu zaman kuliah. Jadi dia punya all shop hijab. Habis itu aku mau promosiin hijabnya. Nah dari situ aku ngerasa kalau itu tuh ngebuka jalan branding aku kalau aku ini open endorse loh gitu. Jadi aku mulai belajar untuk review produk dari sana. Dan dulu aku masih barter sifatnya. For free. Jadi aku nggak bayar dulu. Nah itu buat teman-teman tips juga ya, kalau buat awal-awal konten menurut aku jangan terlalu matokin budget. Kalian tuh harus sesuai sama kemampuan. Itu menurutku dikasih free aja, atau kita juga dikasih gratis produk juga kan. Kan itu kan exposure-nya juga kita dapat, mereka juga dapat. Kadang satu jalan itu buka jalan yang lainnya. Iya benar. Nah dulu aku mulainya dari nol banget kan, endorsean gratis, habis itu aku join manajemen, habis itu sempet join manajemen berarti. Biar ngebuka jalan itu tadi kan, aku coba cari platform yang bisa menghasilkan duit. Dulu aku di Snack Video tuh sekali upload bisa digaji. Dulu gaji aku inget banget 1 bulan cuma dapat 500.000. 1 bulan dari Snack Video? Dari Snack Video. Itu berapa video? Dulu targetnya kayak 50 video. Jadi banyak banget. Dan gajinya nggak seberapa. Bukan nggak seberapa sih, kayak itu dulu udah gede banget kan, 500.000. Jadi aku ngumpulin duitnya dari berbagai platform, dari Snack Video, dari live streaming ini. Habis itu endorsean kan aku dulu cuma per 1 video 50.000 kan gitu. Oh ya dulu. Sekarang jadi aku bener-bener kayak mulai nol banget merintisnya. Sekarang 50 juta. Alhamdulillah lah, cukup gitu. Sudah beli mobil 2 kali ya. Sampai di TikTok itu orang komen kayak setiap putus beli mobil. Itu yang tek-tekannya padahal tuh enggak, kayak pas aja gitu, pas putus ada rezeki, ya udah beli mobil aja gitu. Sisil yang sekarang pertama. Harvey. Sekarang Harvey, alhamdulillah. Ngomong-ngomong beli mobil, percintaan. Dulu itu Mbak Sukma itu sempat viral gara-gara kasus perselingkuhan. Oh iya, bener-bener. Ya kan? Dan itu hikmahnya adalah ngebuka rezeki banget karena perselingkuhan itu ya. Ya terima kasih juga ke mantan saya ya, meskipun Anda sudah berselingkuh, sudah menyakiti hati saya, tapi seenggaknya rezeki saya berlimpah ruah gitu. Alhamdulillah ya. Seenggaknya kamu menyesal lah sudah menyelingkuhi saya. Gitu. Itu ya apa full hujatan enggak? Apa banyak yang dukung apa gimana? Full hujatan di pihak yang berselingkuh ya sampai sekarang. Oh ya? Sampai sekarang berjalan, padahal udah 2 tahun kan udah lewat. Iya, terus sekarang kan kalau aku baca-bacain komen-komen di TikTok itu kayak ih nyesel pasti mantan-mantan. Iya. Nah, aku tuh sebenarnya rada keganggu sih, maksudnya kasihan juga pihak sebelah karena udah berlalu 2 tahun juga dan kita juga sama-sama bahagia di jalan masing-masing. Mereka udah juga mau nikah, aku juga mau nikah juga. Tapi mungkin di orang-orang masih terasa gitu ya sakitnya, apalagi saya gitu kan. Tapi mencoba buat ikhlas gitu ya, karena Allah tuh kasih lebih gitu. Setelah aku dikasih sakit, ternyata itu yang ngebuka jalan aku, alhamdulillah. Intinya berdamai, dan itu kan kasusnya udah lama juga. Betul. Jadi bisa fokus ke masing-masing hidup sendiri ya. Terus habis gitu jadi konten kreator itu kan pasti ada plus dan minusnya Mbak Sukma ya. Kayak sepadet itu kan, kita kan setiap hari pasti bisa bikin konten. Nggak tahu kalau Mbak Sukma bisa bikin konten mungkin 5
Iya. 5 ya kan? Ya kan? Ngedraft Itu belum kamu balik. gimana cara bagi waktumu? Jadi karena aku konten kreator di bidang beauty, di makeup kan, aku jadwalin dulu nih produk-produk mana yang sekiranya di satu waktu bisa dapat 5 draft. Misal aku dapat endorse bedak, maskara, habis itu pensil alis atau apapun itu. Jadi aku take-nya urutan dulu. Pertama bedak. Habis itu belum selesai, di draft dulu, pindah lagi ke produk satunya, di draft, habis itu balik lagi ke draft bedak, habis itu balik lagi, jadi sampai makeup itu selesai, aku tag di semua draft yang udah aku bikin ini. Jadi bener-bener kayak konten kreator tuh yang teman-teman anggap, ih enaknya jadi konten kreator. Sumpah guys, kalian kalau tahu baca brief itu kan juga harus dipelajari. Kita harus mempelajari audiens kita juga gimana, biar videonya viral tuh gimana, biar teman-teman tuh seneng sama video kita tuh gimana. Itu juga perlu dianalisis, nggak sekedar jedar-jedar tiba-tiba bikin konten tuh enggak. Kalau kalian ngerasain itu benar-benar berat banget karena cara nge-review yang enak tuh gimana, biar langsung ke produknya tuh gimana. Habis itu kita juga dituntut untuk mengerjakan banyak draft, banyak produk di satu waktu dengan deadline yang mepet-mepet. Ya itu kuncinya. Jadi harus bisa menata, oh nanti take ini dulu, take apa dulu, terus muter lagi ke sini, muter lagi ke situ, sampai bisa satu hari aku bisa 5 draft waktu itu. Relate sih. Karena menurut aku konten itu pikiran, Iya. kita kan kayak ide kan, Betul. kayak idenya harus gimana, kita harus tahu target pasar kita kayak gimana, audiens kayak gimana gitu. Betul. Ngomong-ngomong tentang brief, kan pasti banyak menemui brand-brand, kan apalagi sekarang Mbak Sukma wis mendominasi banyak brand-brand terkenal. Terus ada nggak pengalaman paling jengkelin ketemu sama salah satu yang hire Pernah. kamu? Jadi kalau teman-teman tahu ya, ada brand ini udah gede ya, BA-BA-nya ini udah orang Korea, orang ini. Wah, tapi kalau nego sadis bener. Sadis. Tapi ada tipsnya guys, kalau kalian dinego jangan mau. Kalian tuh harus kekeh dengan harga diri kalian lah. Kalau emang rate-nya segitu ya segitu gitu. Kalau ditawarnya jauh banget sama rate kalian, terus nggak sesuai sama usaha yang kalian keluarin, pikiran yang kalian keluarin, menurutku ditolak aja, nanti rezeki juga bakal datang sendiri. Ternyata waktu kita tolak, mereka tuh ternyata masih ngejar kita kayak, oh ya udah kak gitu. Kayak ngenyang barang ya, kayak piro iki. Iya, kayak 10.000 telu ya, kayak ibu-ibu ngono lho, cek nemen nilai ngenyang. Nggak wes ini. Iya, malah tak enggak terus. Ternyata mereka karena aku tahu nih, oh ternyata dia nggak bisa dinego gitu. Ya udah, akhirnya oke kak. Segini tapi kita nambah di ini ya, di story IG berapa gitu. Nah, tuh kalau itu bisa gitu. Terus ada juga brand yang dia tuh bundling dari Januari. Kirain selesai Januari, ternyata selesai Maret dan sampai sekarang duit belum turun. Kayak gitu susahnya. Habis itu ada lagi yang kadang barter produk tapi dia ngasih deadline, itu juga susah banget. Kayak kita kan juga ada yang lain kerjaannya. Kalau yang barter tuh pasti dikerjaannya nanti waktu kita longgar gitu kan. Kita kan pasti prioritasin yang bayar dulu. Tapi itu masih sampai sekarang masih ada ya brand-brand barter gitu. Dan Mbak Sukma open akan hal itu. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Apalagi untuk UMKM kadang itu aku masih kadang barter juga produknya. Aku bantuin untuk nge-up all shopnya itu. Tadi kan bahas strict parents, terus sampai ke isu perselingkuhan. Nah sekarang nih kan udah punya gandengan yang terakhir. Udah engagement kemarin. Kan Pam menjadi MC-nya kemarin. Gimana? Wih ya awal langsung flexing. Langsung flexing. Wih ini tok loh, ini tok. Gue minum gini. Duh haus. Tunangan kemarin sama AA ya. Sama AA. Dapat orang jauh. Nah itu kan pasti kan kayak strict parents kan, Kak. Tiba-tiba dapat orang Bandung. Terus itu gimana? Mungkin karena udah jodohnya kali ya, amin. Jodoh, amin. Kalau orang tua feelingnya oke itu pasti oke Pam. Jadi aku kenalnya lewat sosial media, waktu itu lewat Instagram. Habis itu kita cuma chatan 1 bulan 2 bulanan, terus dia izin buat ketemu aku ke Pasuruan, dari Bandung ke Pasuruan. Dia samperin aku buat ketemu aku sama orang tua untuk pendekatan lebih jauh lagi. Nah sebelum si dia datang, aku udah bilang ke orang tua aku nih, dengan dakdikdukser pasti ditolak gini gitu. Soalnya dari Bandung. Iya, jauh. dan dari Instagram. Takutnya aku kena pembunuhan, diculik, begitulah parnonya ya. Habis itu aku coba kasih penjelasan lagi, ya kok dia anaknya baik, bla.
Terus datang nih kan, karena aku jemput di Malang. Nah, orang tua aku paling nggak suka kalau cewek yang effort duluan, kayak kenapa kamu harus jemput? Karena harusnya dia OTW dari sini ke Pasuruan gitu. Kan nggak ada kan kereta yang turun ke Pasuruan. Akhirnya terpaksa aku jemput. Habis itu pas nyampe di rumah, Bapak Rodi sama dia sholat bareng di masjid. Pulang-pulang Bapak Rodi bilang, baik anaknya, nggak apa-apa udah. Bestian. Langsung besti gitu. Langsung besti Terus Ibu sama. Ratu juga yang nggak mengizinkan, jangan deh nanti kalau ibu ke rumah sakit jangan diajak pahinya gitu. Terus ternyata pas udah ngobrol 1 hari itu, besokannya tiba-tiba ajak aja pahi besok ke rumah sakit buat nemenin. Jadi kayak bener-bener langsung 1 hari tuh, nggak sampai 1 hari langsung klop gitu, jadi langsung besti. klop, ya? Terus pahi ngajakin, ya udah kita ke jenjang serius. Orang tua juga oke, dan pokoknya feeling orang tua, restu orang tua tuh paling the best deh. Soalnya waktu kejadian perselingkuhan kemarin orang tua nggak oke, tapi aku terobos aja gitu. Ternyata Allah tunjukin kalau nih loh, dia tuh nggak baik buat kamu, dia tuh selingkuh dan lain-lain. Oh ternyata restu orang tua, feeling orang tua itu sepenting itu. Doa juga kan. Bener. Makanya itu. Terus ketemunya di Instagram, terus tiba-tiba tunangan dalam waktu sing menurutku 6 bulan. 6 bulan kan? Cuma 6 bulan. 6 bulan terus tunangan, habis itu nikah deh. Nikah deh, alhamdulillah. Tapi sekarang lagi prepare. Lagi prepare, alhamdulillah. Lagi pusing nih, pusing ngurusin vendor-vendor. Habis itu meskipun masih 6 bulan lagi kan, aku insya Allah akhir tahun minta doanya ya teman-temannya. Iya. Tapi kayak udah pusing bener gitu, amin. Pusing banget ngurusin itu, apalagi sambil kejar juga, kita LDR-an, dia juga kerja juga, jadi kita sampai gimana nih cara mengatur waktunya gitu. Tapi kan kayaknya itu deh relate ya pekerjaannya sama jadi, gitu. Jadi kayak gampang. Kita sebidang juga, sampai aku nggak tahu bapak ibu tuh sampai bilang gini, tapi kerennya si calon aku ini, si Pahi, dia tuh mau meninggalkan Bandung buat pindah ke Pasuruan. Iya loh, itu keren sih, Iya effort. kan? Dia mau. Gak cuma Pahi, sekeluarga besarnya. Oh iya? Jadi sekeluarga besarnya sampai bilang, nanti Neng jangan pindah ke sini, biar Pahi aja yang pindah, soalnya Neng kan sendiri. Soalnya tahu kalau Mbak Sukma tunggal, anak tunggal. cewek sendiri gitu. Jadi kerennya kayak, ih masya Allah ternyata juga dapat calon mertua yang masya Allah baik banget. Aku lihat sendiri sih itu waktu itu. Tunangan itu. Tulusnya itu kerasa. Kelihatan ya. Waktu Pak MC itu bener-bener kayak aku sedia dapat sih. Iya kan. Wih, ruangan aku nggak apa ya namanya, nggak peres, cuma karena aku ada di situasi itu. Jadi waktu nge-MC itu aku bener-bener merinding. Sampai nangis. Iya, karena semendal sih. Alhamdulillah banget doa-doa aku semendal sih bahasa. Semendal maksud dak ero iki. Duro. Aduh, aku iki mah duro yo. Duro iki. Kak, dak harus semendal, Kak. Semendal itu terharu. Aduh, semendal meripat kita semendal. Mendeli. Wah, terus. Nah, FYI aja teman-teman, aku kan jadi setelah selingkuh, pacaran lagi tapi gagal. Itu aku udah kayak capek banget ya, di titik capek. Terus berdoa kayak, ya Allah, jodohku semoga yang ganteng, yang tinggi, spesifik pokoknya spesifik banget, lengkap sampai ke mertua aku juga sebut, pokoknya bisa nerima aku apa adanya. Apalagi kondisi aku juga rumahnya di Pasuruan dan Gonaweta di desa kan. Ternyata abis lupa itu nyebut. Yang deket aja, lupa kan udah disebutin doanya. Apa? Kan dapatnya orang jauh akhirnya. Nah itu yang aku lupa guys. Tapi aku berdoanya dan bukan suami orang gitu. Ya Allah. Lupa nggak berdoa LDR. Iya lupa nggak. Aduh, nggak berdoa jarak, ternyata dapet yang LDR guys. Habis itu selang sebulan aku berdoa, tiba-tiba Pahi datang. Mertuanya pun baik banget, orang tuanya baik banget, kayak ya Allah ternyata kehebatan doa tuh ada banget loh kalau kita minta yang bener-bener minta. Kita konsisten minta, terus disebut secara detail, Allah tuh denger loh, Allah tuh langsung, ini aku kasih nih jodoh kamu gitu. Pokoknya kalau teman-teman berdoa, sebut aja semuanya, tapi jangan lupa sebut bukan suami orang. Kayak raya boleh, yang penting nggak korupsi gitu. Betul. LDR, pokoknya harus spesifik, detail. Soalnya Allah suka yang detail. Iya betul. Aku nggak berdoa LDR, dapat yang LDR, tapi alhamdulillah dia mau pindah ke sini. Gitu. Effort loh. Tepuk tangan untuk AA Pahi. Jedak jeduk terus, AA mah. Dibangunin, aduh. Like ketemu Pahi buat apa ini? Jedak jeduk terus, AA ini. Tapi itu ya, sefrekuensi. Sefrekuensi, alhamdulillah kita kerja satu bidang, dan Bapak Ibu juga bilang kayak gini, Pahi nggak usah kerja kantoran deh, kerja bareng Sukma aja, nanti buka endorsean berdua, apa-apa berdua gitu. Lebih banyak Mbak Suk, kayak couple kan? dress, couple baju kan gitu. Siapa tahu nanti bisa jadi model apa gitu kan berdua. Betul. Setelah menikah nanti. Berarti Mbak Sukma tetap di Pasuruan apa di
di Pasuruan, tapi aku pengen di Bandung karena dari dulu cita-cita aku ya Pam, aku tuh cinta banget sama kota Bandung, kayak pengen banget di Bandung. Ternyata jodohnya orang Bandung, dan aku udah bilang ke bapak ibu kalau kita tinggal di Bandung sementara setahun doang boleh nggak, terus kata bapak ibu ya boleh-boleh aja gitu nanti, tapi sering main ke Pasuruan gitu, jadi ntar aku yang balik ke Pasuruan sama si A gitu. Semoga dilancarkan sih. Amin ya Allah. Sampai nikah jangan lupa undang kita. Isinya pokoknya dateng ya, Tuh Bu, piro aku iki. lu sok buku sebenarnya gak usah mangan. Berarti ya Allah, nemen rek. Gak bohong katanya mangan ya. Basin apa pimek foto. Selamat menikah akhirnya semaput. Ya kan Abu basin. Lah kok gak bohong, gak usah mangan. Iya sih. Oke. Next. Mbak Sukma juga habis dari luar negeri kon. Masya Allah. Dari berapa negara? Ke 9 negara kalau nggak salah ya. 9 negara. 9 negara. 9 apa 17? Akhirnya. nih. Lali aku rek. Ada soalnya fotomu. Iya, mbak pokoknya. Aku ngene koyo Lali, ya Allah wis. iki wong gondang wetan. Iya, rek tutup luar. Nyekal salju. Nyekel salju. Waduh, Iku iya. ndesone banget enggak? Waktu Dia nyekel. banget sih. Iku es batu asline. Iya. Tapi real sih, salju Tapi kayak real. es batu serut Lembut, sih. tapi. Tapi soalnya waktu itu aku saljunya waktu nggak bagus, jadi kayak serut kayak, ya kok serut biasa sih, kayak sing pengen dalan nih, aku ya wis sampe nyekel, ya lang ini. Alhamdulillah ya Mbak Su. Alhamdulillah, wis. Itu pernah nggak terfikirkan di udekmu itu kayak Enggak. wow aku duduk 9 negara. Enggak rek, koyo aduh aku tuh Eropa rasanya. Eropa ta ini ngene tuh kan. Eropa ta iki, nyata iki. Nyata ta ngono koyo. Tapi seru ya ketemu Seru. sama konten-konten kreator lainnya. Alhamdulillah, betul. Itu kayak proses kamu kayak ketemu kan kayak Iya. aduh aku izin banget, aku kan teko kota Iyo. kecil. Itu kamu ada insecurity nggak sama Ada sih mereka? pasti, karena aku selalu ngerasa takut kayak aku bakal diterima nggak ya gitu. Mereka tahu aku nggak ya gitu. Iya. Ternyata beberapa, oh ini yang biasanya review ini ya, oh ini yang Strict Parent, oh ternyata kenal. Berarti lewat ke mereka Lewat, konten-konten. dan alhamdulillah geng waktu itu sangat-sangat suportif gitu mereka. Jadi kita enjoy aja, kita saling support, bercanda-bercanda gitu. Pokoknya nyaman banget kemarin. Nyaman banget ya. Sempurna. Terus habis itu umroh. Alhamdulillah. Ih kayak wong iki nggak tahu ono di umah. Iya le, ngadi-ngadi. Habis dari luar negeri balik Selang sebulan, terus November umroh. umroh. Alhamdulillah. Sama temen. Sama teman. Jadi aku emang niat umroh itu buat doain ibu kan, ibu lagi sakit. Habis itu aku coba di close friend, ada yang mau umroh nggak? Aku butuh temen nih. Habis itu ternyata selang sebulan temen aku dapet undian umroh, terus Oh, dia, iya? iya alhamdulillah banget temen aku dapet undian umroh. Ternyata dia ngajak aku, Sukma ayo ikut mau umroh nggak gitu. Tapi travelnya travel yang ya udah biasa aja gitu, kayak barang ibu-ibu, apa tua-tua gitu, pokoknya yang desok banget lah gitu. Terus gak apa-apa lah Tun, ayo kita berangkat niat ibadah gitu. Alhamdulillah langsung Alhamdulillah. lancar, langsung selesai berangkat. Itu kamu pure pengen doain ibu di ya. sana. Ibu sakit. Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Ya wes oke. Nanti aku mendanggis ini. Oh, aku pengen enggak mendanggis ini. Mendanggis. Mendanggis. Ibu Ndara tuh Jadi sakit. Bunda tuh sakit kanker dari bulan Agustus kalau nggak salah. Baru ketahuan tuh bulan Agustus. Dan itu alhamdulillah waktu ketahuan kanker itu ada pahi di sebelah aku. Jadi buat nguatin gitu lah ya kan, karena nggak ada siapa lagi yang mau nguatin Iya. ibu kecuali aku. Enggak. Apalagi aku orangnya cengeng gitu Iya. kan ya. Jadi ada dia, lumayan lah nggak begitu nangis. Habis itu aku tekad kayak aku pengen doain ibu nih di depan Ka'bah, di tanah suci gitu. Ya Allah tolong Iya, Allah. mudahkan aku. Terus langsung kayak temanku tiba-tiba umroh terus ngajak aku, habis itu langsung berangkat. Terus aku inget banget waktu umroh tuh bawa air zam-zam, aku tawafin 7 botol dari satu tas. Itu bayangin tawaf syai ya namanya. Astagfirullahaladzim, aku tiba-tiba lupa. Aku nggak tahu. Syai kan? Syai itu bukannya Dari geprek kecil. ya? Ya Allah, iki enggak aku dikecam iki ya orang-orang. Enggak. Lanjut. Tawaf sama syai. kan katanya kan katanya kalau mau zam-zamnya bawa zam-zam yang udah ditawafin gitu. Jadi aku bener-bener niat ya Allah ini buat obat ibu gitu. Sampai aku inget banget orang kan, kita kalau ambil air zam-zam nggak boleh pakai botol kan. Itu selalu orang Indonesia tuh selalu ambil zam-zam yang nggak Jerigen. dingin. Nggak dingin itu zam-zam asli. Kalau yang dingin itu ada campuran-campurannya katanya. Terus sampai penjaganya itu no gitu kan. Terus aku, my mother is sick, sakit, aku bilang kayak gitu kan, dia kan ngerti bahasa Indonesia. Iya, sing kamu bikin story itu nggak sih? Saya nggak dibolehin Nggak masuk. dibolehin ambil kan, nggak boleh ambil zam-zam itu karena aku bawa 7 botol, bayangin tuh kan. Ya Allah, nggak boleh sih sebenarnya 7 botol. Abis itu kata dia, oh oke, it's for Tapi your kan mom, it's niatnya okay, gitu baik. kan. Habis itu aku dibantu isi juga.
Jadi aku umroh itu 3 kali kalau nggak, 2 kali umroh. 1 kali umroh aku selalu bawa 7 air zam-zam dan botolnya lumayan gede-gede. Itu aku bawa tas umroh warna hijau, aku inget banget. Aku bawa tawaf, aku bawa sa'i. Wah itu berat banget sih, kayak pundak tuh berasa banget. Tapi kayak ya Allah, niat ini buat ibu nih, ibu sembuh gitu. Habis itu aku umroh yang kedua kali tuh berasa banget capeknya. Kaki tuh berasa mati rasa, tapi kayak nggak apa-apa, ini aku harus bawa pulang nih air zam-zam yang aku tawafin untuk ibu gitu. Jadi alhamdulillah sama diperlancar. Tapi itu gimana, Mbak? Alhamdulillah ibu udah mau dioperasi di bulan ini, terus nanti tinggal nunggu pemulihan aja. Semoga dilancarkan dan Ibunda Ratu cepat sembuh. Amin. Jadi buat teman-teman Hygenes yang nonton Jeans Talk kali ini juga kita minta doanya ya untuk ibunya Mbak Sukma, semoga diberi kesembuhan, dilancarkan proses pengobatannya. Amin. Oh ya, oke. Asini engko ono episode Ibunda Ratu lo kena santet asini. Besok bisa. Ya Allah, aku enggak beritahu mereka loh. Tadi kayak iya aku enggak beritahu mereka. Asini. Cuma kedawan iki kok aneh. Iya, coba kok next episode kok ai kan kok buka Hygenes horor gini. Halloween kita pasti buka podcast horor. Oke, tadi kita udah bahas tentang kamu ngonten mulai kapan sampai akhirnya menerima banyak brand-brand ternama. Nah, ini aku agak kepo sih. Pendapatan terbesar Sukma Ningrum paling besar, sebutkan. Waduh. Nanti disensor ya. 1 bulan bisa. Wah, wih. Wih. Itu dari satu platform apa? Dari 3. Jadi Dari aku 3. endorse itu aku target 1 bulan harus 40. Habis itu TikTok affiliate kadang 1 bulan 20. Kan kalau TikTok affiliate itu kan fluktuatif ya. Iya. Jadi kalau FYP terus itu bisa 1 bulan 50, di atas 50 juga pernah. Terus Shopee affiliate 1 bulan 20 terus di atas. Paling keren. Tuh guys, Mbak Sukma itu nggak tiba-tiba udah dapetin itu semua. Betul. Jadi mulai awal itu kita pasti step by step. Dan yang aku bilang tadi kan dari 0 rupiah, terus 500.000, 1 juta, sampai akhirnya bisa 10 kali lipatnya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ke closing, Hygenes itu ada games sebelum kita closing. Nah, kita punya Quick Jeans namanya. Nah, kita nanti bakalan kasih 2 pertanyaan. Nanti Mbak Sukma pilih salah satu. Oke guys, kita mulai Quick Jeans-nya. TikTok atau Instagram? TikTok. Pasuruan atau Bandung? Pasuruan. Gak pakai lipstick atau gak pakai alis? Gak pakai lipstick. Lip cream atau lip tint? Lip cream. Foundation atau cushion? Cushion. Dengerin musik atau nonton film? Nonton film. Harvey atau Sisil? BMW. Harvey. Kopi atau teh? Teh. Oke, yeay. Oke, itu tadi Quick Jeans. Dan biasanya kalau sore-sore waktu ngopi dan lain-lain, kita pasti kan setelin lagu nih di Hygenes. Nah, dari Mbak Sukma ada nggak 3 aja rekomendasi lagu yang akhir-akhir ini Mbak Sukma dengerin dan itu bisa direkomendasiin ke teman-teman Hygenes? Kalau aku sekarang yang lagi hits ya, Ariana album yang baru We Can Be Friends. Habis itu Juicy Lucy yang sialan. Sial. Habis itu satunya Ariana juga, tapi aku lupa judulnya apa gitu. Ya gitu juga. Pokoknya semua albumnya Ariana yang baru tuh Luffy. Oke, jadi jangan lupa didengerin rekomendasi dari Mbak Sukma Ningrum. Oke guys, terakhir harapan kedepannya mau kayak gimana? Harapan untuk aku semoga bisa kuat terus ya menghadapi dunia ini. Betul. Bisa survive, bisa selalu menginspirasi banyak orang, habis itu bisa cari duit terus, semangat terus, dilancarkan pernikahannya, nikahnya juga. Dan harapan buat teman-teman semuanya, semoga keinginannya, pencapaiannya semua bisa tercapai. Amin. Buat teman-teman yang baru belajar ngonten juga, jangan patah semangat. Ingat, nggak ada proses yang mengkhianati hasil, harus pelan-pelan aja prosesnya. Karena yang namanya start sama finishnya orang tuh pasti beda-beda. Betul. Tepuk tangan. Oke Mbak Sukma, terima kasih udah hadir di Jeans Talk, meluangkan waktunya kita ngobrol-ngobrol dari tadi, seru banget. Jadi jangan lupa follow sosial medianya
@sukmaningrum_2 kali, Instagram sama TikToknya sama. Juga jangan lupa follow sosial medianya Hygeens ya. Terus jangan lupa datang ke Hygeens untuk ngopi guys. Jadi untuk next episode kalian bisa request nanti siapa yang bakalan jadi bintang tamunya. Oke, sekian itu dari Jeans Talk. See you.